Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novan Dwi Wirawan. Izin mempresentasikan terkait studi VE pada proyek 25th Avenue dan Union Pacific Crest Separation. Nah, dahuluan dulu, studi VE ini dilakukan atau terjadi pada awal pengembangan proyek ketika proyek berjalan sekitar 30% dan tim desain mampu mengimplementasikan rekomendasi sebagai bagian dari konsep berkelanjutan evaluasi. Nah, sesuai dengan tujuan VE, yaitu meningkatkan nilai dengan cara mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas fungsi, tim VE mengidentifikasi 17 ide, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi untuk implementasi proyek dengan potensi penghematan biaya sekitar $1.713.000. Nah, berdasarkan evaluasi kinerja dan biaya. Ide-ide ini berasal dari analisis biaya konstruksi, identifikasi risiko potensial terkait jadwal dan biaya konstruksi, dan mendiskusikan harapan studi VE. Nah, tahapan studi VE-nya itu ada fase pra-studi, informasi, analisis fungsi, fase kreatif, evaluasi, pengembangan, presentasi. Nah, fase bahasannya saya mulai dari fase informasi. Untuk pra-studinya tidak dibahas terlalu detail di studi laporan studi VE-nya. Untuk fase informasi ini terdiri dari pengumpulan data-data terkait skop proyek, kendala proyek, identifikasi resiko. Nah, untuk deskripsi proyeknya sendiri itu, proyek ini program GRID ya, termasuk program GRID efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago, yang mana bertujuan untuk meningkatkan operasi pengiriman barang kereta api penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya di wilayah metropolitan Chicago sambil ngurangin dampak lingkungan. Secara deskripsinya bisa dibaca ya di slide-nya. Next, oke. Nah, ini untuk ilustrasi deskripsi proyeknya agar lebih jelas. Itu jalan 25th Avenue. Nah, ini Union Pacific Railroad-nya. Nah, tujuan dan sasaran proyeknya nih diidentifikasi sebagai berikut nih, ada menghilangkan kemacetan, peningkatan keamanan, peningkatan operasi lalu lintas, akomodasi akses komersial, dan peningkatan persimpangan Grand Street. Nah, ini kendala studi VE-nya ada sebagai berikut, bisa dibaca. Itu ada dari dampak terhadap fasilitas kereta api, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api, kendala situs dan penglihatan, susunan acara, akuisisi tanah, relokasi utilitas, akses bisnis lokal, koordinasi pemangku kepentingan. Nah, untuk berikutnya di tahap fase informasi ada identifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko ini sebagai berikut. Bisa lihat tabel ya. Ini resiko-resiko yang mungkin terjadi diidentifikasi dan di scoring. Nah, termasuk dari elemen proyeknya ini termasuk ancaman atau keuntungan, nah, opportunity or threat. Nah, kemungkinan terjadinya tuh berapa? Apakah tinggi atau rendah, sedang? Di scoring ya, ini 5. Nah, ini impact terhadap biayanya, apakah besar ataukah sedang atau kecil. Nah, ini impact terhadap jadwal. Nah, kemudian secara keseluruhan di scoring. Nah, di rankingkan dari yang terbesar ke yang terkecil untuk pada laporan studi VE ini. Nah, ini di tabel ini ada action and management, ini meliputi trigger gimana, control action, control rating, dan siapa ownernya, gitu. Nah, untuk berikutnya akan dibahas fase analisis fungsi. Kalau fase analisis fungsi ini seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, bisa dibuat diagram fase atau
bisa tabel juga bisa, seperti ini. Kalau pada ini dibuat tabel ya, ini proyek goalsnya apa, klasifikasi fungsinya ini nih bisa dilihat. Untuk increase safety ini fungsi goal tujuan. Nah, kalau define schedule fungsi objektif desain objektif. Nah, kalau furnish building site nih fungsi basic. Nah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya dibahas fase kreatif nih. Fase kreatif ini daftar ide yang memenuhi fungsi dari berbagai komponen proyek. Nah, peluang untuk meningkatkan kinerja dengan biaya lebih rendah, yang utama pertimbangan dalam menghasilkan ide. Jadi intinya gimana biar biaya bisa lebih rendah, itu pertimbangannya, tapi tidak menghapuskan fungsinya, tidak mengurangi fungsinya. Nah, ini ide-idenya ada di tabel berikut nih, bisa dibaca sendiri. Nah, fase evaluasi ini gagasan secara individual dan tim VE ini mempertimbangkan setiap gagasan secara individual dan mendiskusikan kinerja potensial dan manfaat biaya dari perubahan yang diusulkan. Seperti pada tabel bawah ini nih. Ini parameternya ya. Performance poor rating 1, cost much more rating 1, nah totalnya 2. Ini parameter ya. Masih di fase evaluasi, nah ini penilaiannya. Tabel penilaiannya seperti ini untuk dilakukan studi VE-nya. Fase pengembangan ini pengembangan disiapkan untuk setiap ide. Dalam beberapa kasus, tambahan informasi untuk pertimbangan desain juga disediakan dalam format lembar kerja pengembangan untuk pertimbangan. Informasi estimasi biaya masih dalam pengembangan atau sedang direvisi proyek. Oleh karena itu, tim VE perkirakan bahwa biaya untuk beberapa gagasan akan bervariasi tergantung pada kondisi saat ide tersebut diimplementasikan. Nah, ini pengembangannya dari ringkasan rekomendasi. Saya akan menampilkan ringkasan rekomendasinya nih, untuk pengembangannya. Nah, ini rekomendasi satu, idenya itu meninjau pertimbangan akses untuk cozy dan combine metals untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. Nah, ini pengembangan itu adalah apa? Pengembangan rekomendasi dari tahap evaluasi tadi. Nah, ini rekomendasinya bisa dibaca. Nah, ini ide dengan kode RAW2 mengembangkan rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Dari aspek perubahan dalam biaya tuh, ide ini tuh menunda dan menghindari biaya. Perubahan dalam fungsi mencepat proses terjadinya proyek. Dari aspek fungsinya tidak berubah, tapi ada tahapan yang beda, intinya gitu. Lebih efisien karena dipercepat. Nah, rekomendasi tim PE tuh ini, agen lokal menggunakan staf perusahaan yang sertifikasi. Nah, ini untuk ide dengan sketch 1, sketch tuh maksudnya schedule ya. Nah, reschedule tuh ide untuk schedule ini. Mengembangkan review untuk jadwal tim. Review jadwal untuk tim. Nah, untuk perubahannya ini rekomendasi tim VE ini. Nah, ini ada lagi nih ide untuk schedule. Ya, untuk ringkasan rekomendasi bisa dibaca sendiri ya.
Langsung ke kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya, dari 16 rekomendasi di atas terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan, yang itu STR2, STR3B, STR5, dan SK3. Nah, total saving cost-nya kalau menggunakan rekomendasi menjadi $1.527.000 dan nilai proyek menjadi $30.288.000. Ya, mungkin secara besar seperti yang itu bisa, ya, seperti itu yang bisa saya presentasikan. Secara umum, value engineering itu ialah mengefisiensikan biaya, meningkatkan nilai dengan efisiensi biaya, dan peningkatan nilai fungsi atau efisiensi fungsi. Mungkin dari saya seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.